proses tahapan bukan hanya pidananya, tapi juga pada tahapan masalah hubungan rumah tangganya, itu akan berlanjut kira-kira begitu Bang. Tapi kalau hanya mendasarkan kepada pelaporan di Polda Jawa Timur ini sebagai dasar untuk perceraian agak sulit. Yang pertama dikatakan perkara perceraian dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal minimal 12 bulan. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada episode kali ini kembali kita akan mengulas dan memberikan informasi terkait dengan isu hukum yang saat ini sedang viral dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dan kembali pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh Bang Nasrullah Nasution yang akan membahas terkait dengan isu hukum yang sebenarnya sudah kita publikasi pada video sebelumnya, yaitu terkait dengan dugaan KDRT yang dialami oleh Vena Melinda yang diduga dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan. Dan menurut update informasi yang kita baca di media massa dan maupun media sosial, Ferry Irawan hari ini dipanggil, ya Bang ya? Dipanggil ke Polda Jatim. Itu dalam rangka apa Bang? Diminta keterangan dengan statusnya sebagai tersangka. Sebagai tersangka ya? Diminta keterangan sebagai tersangka. Kalau sebelumnya sudah diminta keterangan dalam kaitan dengan klarifikasi ya. Dan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dimintai keterangan sebagai tersangka. Kelanjutnya bagaimana Bang? Setelah dimintai keterangan Bang? Ya, terima kasih Bang Eri ya. Ini sebenarnya ada yang menarik ya. Kalau kita lihat dari proses ini, ada proses edukasi yang ditampilkan ke publik sebenarnya. Bagaimana penerapan dalam penegakan hukum ya, penerapan undang-undang PKDRT itu dalam hal ini adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Ya, di mana statusnya sekarang sudah jadi tersangka dan ada kemungkinan dia bisa dilakukan penahanan ataupun tidak. Ya, itu kemungkinan itu mungkin saja. Kalaupun nanti ada statusnya misalkan dia diturunkan untuk ditahan, juga bisa dimintakan permohonan untuk tidak ditahan misalkan gitu kan, atau ditangguhkan penahanannya. Dapat diajukan gitu ya? Dapat diajukan gitu ya. Tapi yang tentunya dalam hal ini tentunya itu adalah kewenangan daripada pihak kepolisian dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat sih, ya umumnya biasanya kalau kasus publik begini tentunya menjadi sorotan ya. Kalau ditahan juga itu pasti ada konsekuensinya secara pemberitaan ya. Kalaupun tidak ditahan apalagi kan gitu, kira-kira begitu. Sama ya kayak kasusnya yang sebelumnya tuh. Oh, Lesti dan Rizky Bilar. Lesti dan Rizky ya, kayak begitulah kira-kira. Jadi ini proses penegakan hukum harus bersifat netral, jauh dari intervensi dari pihak manapun. Ya, secara pasalnya kan sudah memenuhi ya Bang ya? Iya, secara pasalnya kalau tidak salah kan pasal 44 ayat 1 itu kan 5 tahun ya? Iya. Dan kalau dia menimbulkan luka berat kan 10 tahun justru, itu bisa ditahan. Dan kalau kita tadi Abang katakan berkaca pada kasus sebelumnya, Lesti dan Rizky Bilar, Rizky Bilar ditahan ya? Ditahan. Setelah pemeriksaan dia sebagai tersangka, ditahan, dan walaupun nggak lama setelah itu terjadi perdamaian dan cabut perkara ya. Dan ini mungkin sempat ditahan juga lah. Sempat ditahan lah ya, sempat merasakan di dalam penahanan. Kalau berkaca dengan kasus itu, ada kemungkinan Ferry juga akan ditahan kan ya? Iya, kemungkinan itu pasti ada ya, karena kan
Pasti pemeriksaan sebagai tersangka itu 1 kali 24 jam itu akan ditentukan nanti apakah dia akan ditahan atau tidak atau seterusnya. Ya, dan bisa juga kemungkinan ada perdamaian nggak Bang kira-kira? Ya pastinya mungkin saja itu bisa terjadi perdamaian ya. Tapi sepertinya kan kalau untuk sampai tahap itu sampai saat ini belum ya. Karena yang kita lihat memang dari upaya yang dilakukan oleh Ferry gitu sepertinya masih mentok. Karena yang kita baca di media kan sepertinya Vena Melinda ini masih kekeh ya gitu ya Bang ya. Ya tadinya kita berpikir juga ya mungkin ada rujuk lah di antara mereka terus selesai ya terus ditutup perkaranya. Tapi kalau lihat tadi pemberitaan media dan wawancara sekilas sambil beliau jalan gitu ya, kemungkinan untuk berlanjut pada proses tahapan selain bukan hanya pidananya tapi juga pada tahapan masalah hubungan rumah tangganya itu akan berlanjut kira-kira begitu Bang. Iya, kita lihat juga memang salah satu bentuk kekehnya Vena Melinda itu kan kita baca di berita salah satu pengacara senior yang katanya sudah diberikan kuasa itu sedang mengurus gitu ya. Proses gugatan perceraiannya di pengadilan agama dalam hal ini kan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini kan status perkaranya masih diperiksa nih Bang? Masih diperiksa. Iya kan, perkara dugaan masih kita menyebutnya dugaan ya. Dugaan KDRT ya di Polda Jatim. Ada satu sisi versinya Vena Melinda kan mendapatkan kekerasan fisik gitu dari Ferry. Satu sisi kalau tidak salah Ferry dalam keterangannya mengatakan bahwa Ferry tidak melakukan kekerasan fisik, melainkan Vena yang melakukan sendiri gitu. Ini keterangannya gitu ya, kita baca gitu ya. Itu menarik lah ya. Artinya ini kan perlu ada pembuktian dulu. Pembuktian di pengadilan terkait benar atau tidaknya terjadi kekerasan fisik oleh Ferry terhadap Vena Melinda. Itu satu sisi. Tapi yang di sisi yang lain, apakah alasan KDRT ini bisa dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, Bang? Ya, kalau sebagai alasan utama agak sulit. Agak sulit ya, bukan berarti nggak bisa, tapi agak sulit. Kenapa? Perkara ini masih dalam proses. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kebersalahan terhadap Ferry gitu ya. Nah, ini karena masih berjalannya proses tentunya kalau hanya mendasarkan pada ini agak sulit tentunya dalam hal ini. Tapi kalau ya rangkaian mungkin ya, kalau bicara rangkaian, tahapan, tapi kalau hanya mendasarkan kepada pelaporan di Polda Jawa Timur ini sebagai dasar untuk perceraian agak sulit. Nah, apalagi nih Bang, kita juga harus menyampaikan ke sahabat Halo Pengacara, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung buat surat edaran nih. Surat edaran ini agar ada keseragaman, ada kesamaan dalam hal melakukan pemeriksaan dan memvonis lah kayaknya begitu kalau saya lihat dari ini preambelnya lah ya, preambelnya. Ini nomor 1 tahun 2022 dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2022 Bang. Jadi ada di penghujung akhir tahun. Di penghujung akhir tahun tuh. Nah, ini jadi rujukan juga buat para hakim, bukan juga buat para pengacara atau para pihak yang akan mengajukan baik gugatan maupun permohonan di pengadilan agama dalam ini mungkin lebih fokusnya pada proses perceraian. Ada isinya apa Bang terkait dengan ini terkait dengan rumusan ini ya? Iya, pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Nah, ini yang menarik Bang. Itu rumusan hukum Kamar Agama. Jadi pengadilan agama dalam hal ini ya. Karena dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Mempersulit perceraian ya. Bahasa gampangnya mempersulit mungkin ya. Saya nggak tahu, mungkin kita nanti bisa minta klarifikasi atau bisa ntar Mahkamah Agung melalui humasnya bisa menjelaskan yang maksud itu dengan mempersukar itu artinya mempersulitkah? Artinya tidak semudah orang mengajukan gugatan atau permohonan untuk perceraian itu langsung dikabulkan. Jadi ada beberapa hal, karena mungkin saking maraknya ya. Kalau kita lihat mungkin di beberapa pengadilan agama itu antrinya luar biasa gitu ya.
Bang juga tahu lah ya, beberapa pengadilan apalagi di Jakarta, mungkin juga di beberapa daerah lainnya. Itu masih di awal tahun aja udah mungkin registrasinya udah ratusan gitu ya. Atau sampai akhir bulan udah ribuan dan seterusnya lah kira-kira begitu. Nah, di sini dikatakan ini berarti terkait dengan pedoman ya Bang ya? berarti dengan pedoman. Jadi ini pedoman ya berlaku untuk semua pengadilan agama di Indonesia, di seluruh Indonesia maupun dimanapun. Yang pertama dikatakan perkara perceraian dengan alasan suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal Bang. Minimal 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. Kalau alasannya adalah bahwa si suami tidak memberikan nafkah, baik lahir ataupun batin, dan atau Bang. Dan atau batin, ya itu bisa terpenuhi atau dikabulkan gugatannya kalau nafkah lahir itu tidak diberikan dalam jangka waktu minimal 12 bulan. 12 bulan. Tapi berarti kalau di bawah itu nggak bisa dong? Bukannya nggak bisa ya? Bisa nggak dijadikan alasan itu? Ya kalau alasan sih mungkin bisa ya, bisa-bisa aja. Tapi untuk bisa diterapkan kalau menurut ketentuan ini saya rasa agak sulit. Agak sulit. Untuk perkara ini kan misalkan kita mencontohkan ya kembali ya ke perkaranya Vena Melinda dengan Ferry Irawan gitu ya, di mana betul. Di dalam keterangannya bahwa si Vena Melinda ini mengaku dalam keterangannya tidak mendapatkan nafkah itu 3 bulan terakhir gitu. Betul. Kalau kita mendasarkan pada alasan 3 bulan terakhir itu berarti kata Abang agak sulit gitu ya. Bukan nggak bisa ya. Agak sulit ya. Meskipun sebenarnya hakim punya pertimbangan gitu ya dan keyakinannya apakah memang rumah tangga ini bisa dipertahankan atau tidak begitu ya. Betul. Ada lagi Bang mungkin informasi terkait dengan SEMA Bang. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Nah, ini yang kata Abang selalu digunakan tuh menarik ya Bang ya. Menarik. Karena apa? Yang sering terjadi dan sering digunakan alasan bercerai adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak dapat didukunkan gitu ya. Yang kita sering alami dalam penanganan perkara itu kan memang tidak mensyaratkan bahwa pertengkaran itu harus berapa bulan dan memang ketika terjadinya berapa bulan pun ketika hakim memandang sudah tidak harmonis lagi biasanya akan putus gitu ya. Tapi sekarang dalam rangka untuk mempersukar gitu ya proses perceraian maka diberikan pedoman bahwa pertengkaran itu harus terjadi minimal 6 bulan atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi tidak saat ini agak lebih sulit untuk mengajukan gugatan perceraian gitu ya. Dengan alasan tadi 2 ya, nafkah dengan pertengkaran itu ya Bang ya. Iya, makanya dengan adanya ketentuan ini yang jadi menarik adalah buat para pihak yang akan mengajukan proses perceraian tentunya. 1 tahun atau 6 bulan. 1 tahun terkait dengan masalah nafkah lahir maupun batin ya. Dan atau kedua-duanya, yang kedua adalah kalau pertengkaran terus-menerus selama 6 bulan. Kan gitu kira-kira ya. Atau berpisah rumah, tempat tinggal ya, 6 bulan. Ya, ini perlu proses pembuktian yang ekstra ya tentunya dalam hal ini baik para pihak yang mengajukan gugatan maupun permohonan. Karena tentunya ya mungkin berkaca pada perkara-perkara yang berjalannya proses cukup dengan mudah menyatakan pertengkaran. Apa pertengkarannya ya? Pokoknya udah nggak suka aja deh. Gitu. Misalkan gitu ya. Pokoknya saya udah nggak suka sama dia. Pokoknya kita pisah. Nah itu harus ada dasarnya. Gitu. Harus ada dasarnya. Jadi ketidaksukaan kita dan pertengkaran kita gitu ya. Itu harus bisa menjadi alasan kuat untuk terjadinya perpisahan. Iya. Kembali ke perkaranya Vena Melinda dengan Ferry Irawan Bang. Kan udah berapa tahun ya pernikahannya? Belum setahun ya kayaknya ya. Kalau setahu saya itu belum setahun ya. Karena baru-baru ini aja ya. Dan masih hangat-hangatnya sebenarnya. Nafkah lahir kayaknya cukup lah ya. Apa batin?
Abang mungkin bisa langsung dengar dari keterangannya Iya. Ibu Vena kali ya. Iya, Tapi kalau dari keterangan Ibu Vena yang kita terima di media gitu kan ya. dikatakan bahwa tidak menafkahi 3 bulan terakhir. Nafkah apa? Nafkah ekonomi kali ya. Lahir berarti. Iya, lahir berarti ya. Lahir berarti ya. Berarti 3 bulan terakhir. Oke. Kemudian kalau nafkah itunya kayaknya sampai kemarin kan karena persoalan itu kan. Ya kan? Oh gitu ya. Kemudian terkait dengan pertengkaran terus-menerus, kayaknya juga kan katanya kejadian Ferry mulai emosional segala macem, keterangannya Vena itu kan 3 bulan yang lalu juga katanya seperti itu. Dugaannya gitu ya Iya, kira-kira dugaannya seperti itu. Jadi kalau kita merujuk pada ketentuan SEMA tadi sebenarnya secara ketentuan belum memenuhi gitu ya Bang ya? Iya agak sulit ya, Agak sulit. untuk masuk kualifikasi yang ditentukan ini ya belum lah. Iya, walaupun sebenarnya kembali kepada pertimbangan nanti hakim ya. Dari hasil hakim, pemeriksaan ada pertimbangan lain yang lebih mendesak, Betul. yang lebih banyak mungkin maslahatnya dibandingkan mudaratnya, Iya. hakim akan memutuskan yang sebaliknya begitu ya. Apalagi nanti hakim disampaikan terkait dengan fakta-fakta yang wah ini memang salah satu pihak sudah tidak mau lagi hidup dalam rumah bahtera rumah tangga bersama ya sehingga alasannya itu sehingga tidak tercapainya keharmonisan dan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah itu ya tidak akan pernah tercapai gitu kan. Itu bisa aja dibuat alasan-alasan itu sih tapi ya. Tapi kan Ferry kan bisa dalam posisi dia tergugat kan bisa mengajukan bantahan ya Bang, dan sekaligus juga bisa mengajukan gugatan balik begitu ya. Rekovensi Rekovensi gitu ya. Ya mungkin kalau terkait dengan hadona anak kayaknya tidak gitu kan, karena belum ada anak. Kalau harta, nah ini menarik harta. Sekaligus nih berarti ya. Iya. Kalau harta bagaimana ya, Bang? Isunya kita juga belum tahu benar kebenarannya ya. Sudah ada perjanjian pisah harta sebelum mereka menikah gitu ya. Jadi ya bagimu hartamu, bagiku hartaku. Kayaknya udah ada pemisahan di antara mereka. Artinya sebenarnya sudah tidak ada persoalan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Mudah-mudahan kita sih berharap kembali lagi tidak ada persoalan yang panjang. Antara Vena Melinda dengan Ferry Irawan. Yang terbaik lah buat mereka yang terbaik dan bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Betul, gitu ya. betul. Tidak juga menimbulkan keresahan juga di masyarakat. Ini sekarang kan banyak ini juga ya, komentar-komentar juga yang sebenarnya tidak semuanya berdasarkan pada fakta yang sebenarnya gitu. Baik Bang, terima kasih telah menemani saya mengulas isu hukum ini dan kembali nanti kalau ada update terkait dengan isu hukum yang akan muncul dalam perkara ini kita akan sampaikan kepada masyarakat. Kayaknya nanti malam kita harus update tuh, karena antar malam itu penetapannya ditahan atau tidak. Ya, kita akan tunggu ya Bang ya, karena bisa jadi malam ini, bisa jadi besok Bang. Bisa jadi besok. Karena kan pemeriksaannya... Kalau besok udah nginep kayaknya kemungkinan tanda-tanda. Ya, kita nggak mau menduga-duga, kita tunggu aja besok. Kita akan update lagi kembali kepada sahabat Halo Pengacara. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video-video dari Halo Pengacara. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan update dari Halo Pengacara terkait dengan isu hukum yang sedang viral di masyarakat. Terima kasih, salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.